Tadi mau direkam. Saya rekam dulu nanti. Oke. Nah, ya, jadi di bagian apa tadi, accounting, jadi memvalidasi, oh sudah terjadi pembayaran ya, sudah terjadi pembayaran. Oh akan terjadi pembayaran, maaf ini sifatnya masih open ya. Jadi ketika validate tadi sebenarnya belum dibayar, masih draft tadi bentuknya. Tapi ketika diklik validate ya, diklik validate, maka berubah menjadi open. Open ini adalah siap untuk menerima pembayaran ya. Siap untuk menerima pembayaran. Kalau pembayaran sudah dilakukan, maka kita lakukan adalah register payment ya. Jadi sudah dibayar ya. Sudah dibayar maka kita masukkan ke register payment 1.100.000 ke BNI, kemudian validate kembali. Nah, seperti ini ya. Statusnya akan berubah menjadi paid ya. Sudah terbayar. Jadi ini adalah siklus dari modul sales tadi yang utama seperti ini. Jadi mulai dari quotation, sales order, customer invoice, dan pembayaran ya, payment. Ya. Oke, saya kira itu ya hubungannya dengan modul sales. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Jadi kalau dilihat di accounting ya tadi, ini sudah hilang. One invoice to validate sudah hilang dan sudah masuk ke balance in general ledger. Jadi sudah ada dana yang masuk ya, ada penambahan. Monggo silahkan kalau mau ada pertanyaan atau diskusi terkait modul sales. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan tuh sudah paham atau belum? Mungkin belum, Pak. Gimana? Yang belum bagian mananya? Biasanya belum ada pertanyaan. Oh iya, tapi insya Allah sudah paham ya. Jadi itu tadi alur di bagian sales ya. Secara umum kita mulai dari saya ulangi ya, satu kali ulangan untuk order ini ya, mulai dari quotation. Silahkan diperhatikan quotation, grade, ya. Kemudian perusahaannya kita pilih. Misalnya yang kedua kita quotation ke CV ya, Lucky ya. Kemudian ditawarkan sampai tanggal berapa? Ya, misalnya sampai ini tanggal 28 sampai akhir bulan misalnya sampai akhir 30. Cara pembayarannya immediate payment misalnya atau 15 hari kemudian. Nah, kita pilih immediate payment. Kemudian produk yang mau ditawarkan. Misalnya temulawak ya, temulawak. Kemudian jumlahnya 10. Ya, harganya per unitnya 11.000. Diskonnya nggak ada diskon ya. Subtotalnya 110.000 ya. Kemudian kita kirim ya, send by email atau di print kemudian kita kirim
email atau langsung ya. Kemudian kalau sudah disimpan, nah, disimpan akan menjadi SO005 ya. SO005 ini statusnya adalah quotation. Kalau nanti dikirimkan manual ya, kalau di sana sudah menerima quotation, kita klik confirm ini agar statusnya menjadi quotation send ya. Klik confirm. Ya, quotation send dan ini langsung sales order. Jadi sudah tadi confirm tadi adalah mereka sudah menyetujui penjualan. Jadi sudah oke, mereka sudah oke dengan penawaran yang kita terima ya. Kemudian terjadilah sales order. Jadi bagian gudang nanti akan siap-siap untuk ngepak barang ya. Kita lihat di bagian gudang inventory. Bagian inventory ada one to process, ada satu yang harus diproses ya. Barangnya adalah, kita lihat bagian gudang akan melihat yang akan diproses adalah temulawak, jumlahnya 10. Nah, ini masih 0, belum dikirim ya. Kita siapkan 10, berarti kita klik bagian ini, kita tulis sesuai dengan jumlahnya 10. Ya. Nah, ini warnanya berubah hijau. Hijau itu artinya produknya masih memenuhi, ya, masih memenuhi. Kalau enggak nanti akan merah. Ya. Kemudian confirm. Nah, confirm, ready ya, ready. Kemudian kita bisa validate ya, validate. Nah, statusnya berubah menjadi dan. Ya, tentunya ketika pas pengiriman bagian sales tadi juga akan mendampingi ya dengan dokumen invoice biasanya gitu ya. SO ini sales order, create invoice ya. Create invoice. Create invoice. Kemudian create invoice. Nah, di sini perhatikan satu invoice sudah ada ya. Kemudian ketika satu invoice sudah dikirimkan, maka produk sudah dikirimkan, tagihan sudah dikirimkan, bagian accounting ya, akan melihat, oh ada invoice tuh, satu invoice to validate ya, divalidasi dulu ini, oh ada pengiriman ke sana dan ada tagihan menuju ke PT atau CV lagi ini, kemudian validate ya. Ya. Ketika validate maka statusnya berubah menjadi open. Statusnya berubah menjadi open artinya open ini siap untuk menerima pembayaran ya. Jadi barang sudah dikirim sana sudah oke, kemudian membayar ke kita, maka kita klik register payment bagian accounting. Kemudian oh jumlahnya 110.000, oh sudah oke yang masuk di BNI. Kemudian validate, nah, validasi. Sudah valid. Oke, paid ya, statusnya sudah menjadi paid. Maka di bagian accounting tadi ya, di sini satu invoice tadi sudah hilang ya, sudah hilang, dan di bagian balance in general ledger ini sudah ada penambahan ya. Oke. Jadi seperti itu ya proses di sales, ada nanti berhubungan dengan inventory dan juga berhubungan dengan accounting. Oke, saya kira itu ya bagian sales sudah. Saya masuk ke purchase ya. Saya masuk ke purchase. Saya masuk ke purchase, saya tampilkan dulu PPT-nya. Ya.
hal-hal yang penting terkait purchasing ya. Sebenarnya hampir sama bagian purchase ini dengan sales, cuman kebalikannya ya, kebalikan dari sales ya. Kalau sales tadi kan penjualan, artinya kita melakukan penjualan produk kita dijual ke perusahaan tertentu atau konsumen tertentu ya. Kalau purchase ini ya, maka kebalikannya, kita pengen membeli barang dari perusahaan lain. Kalau kita mau membeli barang dari perusahaan lain, yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah request for quotation, ya. Meminta penawaran, request for quotation. Ya, kemudian purchase order, ya. Yang penting ini, kemudian receipt, kemudian vendor bill. Apa itu bedanya ini? Ya, kita masuk ke request for quotation. Ya. Request for quotation atau RFQ ya, itu adalah permintaan yang diajukan oleh pembeli ya, oleh kita ya, terhadap barang jasa untuk mendapatkan penawaran sesuai spesifikasi dan anggaran ya, pada perusahaan lain. Jadi kita minta penawaran dari perusahaan lain. Nah, manfaatnya apa? Request for quotation ini manfaatnya adalah proses pengadaan nanti akan semakin efektif dan efisien antara pelanggan dan vendor. Ya, karena aktivitas permintaan dan penawaran sudah terjadi di awal sehingga meminimalisir kejadian seperti pembatalan pembelian. Jadi kita usahakan meminimalisir pembatalan pembelian, ketidaktersediaan stok, harga yang berubah dan lainnya. Jadi fungsinya itu. Jadi intinya request for quotation ini adalah minta penawaran dari perusahaan lain terkait barang yang akan kita minta apa saja, harganya berapa ya, nanti dari sana berapa gitu. Kemudian purchase order. Purchase order dapat diartikan sebagai permintaan tertulis yang dibuat untuk pemasok tertentu untuk menyediakan produk dengan kualitas tertentu, harga, kuantitas, serta term and condition yang sudah disepakati. Purchase order. Ya, bedanya apa dengan sales order? Ya. Kalau purchase order itu dokumen yang digunakan untuk memesan produk, ya, kata kuncinya di sini, memesan produk. Sedangkan sales order itu untuk mengkonfirmasi penjualan. Ya. Kemudian detail ya, dibuat oleh pembeli. Ya, kalau purchase order itu dibuat oleh pembeli, misalnya kita mau membeli berarti buat oleh kita dan dikirimkan kepada penjual. Ya. Sedangkan sales order dikeluarkan oleh penjual untuk pembeli sebelum penagihan, sebelum ada invoice tadi. Efek dari penyetujuan dokumen. Ya. Purchase order itu membuat kontrak antara penjual dan pembeli. Ya. Sedangkan sales order adalah menyetujui penjualan. Ya, sebentar ya. Di sini hujan ya. Saya harus ini dulu. Break sebentar, 3 menit ya. Saya tinggal sebentar.
Ya, maaf teman-teman. Di sini hujan, ada yang harus dientas PMA nih. Teman-teman masih on ya ini ya? Masih, Pak. Oke, lanjutkan sampai mana tadi, Om? Nah, saya buka dulu ya. Perbedaan purchase order dengan sales order ya. Sampai sini ya. Oke, nanti kita masuk ke ininya. Jadi intinya di purchase order ini dokumen dibuat oleh pembeli, dikirimkan kepada penjual ya. Kemudian sales order ini untuk dibuat oleh penjual untuk pembeli ya. Sales order tadi fungsinya untuk mengkonfirmasi penjualan ya. Benar-benar mau ada penjualan ya, sudah disetujui dari konsumen. Nah, sedangkan receipt ya, ini adalah tanda terima barang. Jadi ketika kita sudah menerima barang yang dikirimkan oleh supplier ya, maka kita menerima receipt ini ya, tanda terima barang. Dokumen ini dibuat ketika barang sudah diterima. Sedangkan yang terakhir adalah vendor bills. Ini kebalikan dari customer invoice. Kalau vendor bills ini adalah tagihan dari vendor atau supplier untuk membayar. Ya, jika sudah dibayar maka set validate. Oke, kita masuk ke bagian purchase. Bagian purchase di Odoo ya, di Odoo. Persiapan bentar. Nah, di purchase kita masuk ke purchase ini. Nah, jadi yang pertama dilakukan ketika kita mau mengadakan, misalnya nih, mau membuat baju koko atau kemeja ya, maka kita kan pengen meminta kain ya, maka kita lakukan request for quotation, mau membeli bahan-bahan bakunya gitu. Ya, kalau misalnya tadi perusahaan jamu ya, tadi kan misalnya temulawak, maka bahan-bahan temulawak itu apa saja? Maka kita bisa lakukan request for quotation. Atau misalnya mau membeli plastik kresek ya, plastik kresek nanti untuk pas penjualan mau untuk pengiriman ya, maka kita bisa request for quotation. Misalnya create request for quotation, perusahaannya yang kita mau tuju adalah misalnya kita mau beli plastik kresek ya, misalnya. Kemudian perusahaannya apa ya untuk kresek itu ya, misalnya Millennium Toko misalnya. Kemudian nah ini kosongin aja dulu ya. Kemudian barangnya terutama. Barangnya apa? Barangnya adalah, nah kita bisa searching di sini. Kalau misalnya ya, ini kresek ya, ukuran 24 ya. Nah, kita harus mengadakan sejumlah misalnya ordernya yang mau belinya rencananya misalnya 100 ICS ya, atau 1000 ya, misalnya 1000. Kemudian unit price-nya ini bisa kita kosongi atau harga awalnya dulu pas beli berapa mungkin bisa kita tuliskan, tapi kita bisa kosongi juga ya. Nanti dari sana kan nanti ada penawaran. Ya, kita tulis aja misalnya di sini yang dulu sudah beli itu harganya berapa ya? Kresek 24. Kita lihat dulu deh di bagian inventory. Kita bagian inventory, produk kresek. Bentar, ada kresek nggak ini? Kresek 24. Harganya misalnya ini 20. Oh, ini sales. Bentar. Kita lihat harga
24.000. Kos ya, kos ini 23.850 misalnya. 23.850. Ya, kita masuk di purchase, request for quotation. Misalnya vendornya tadi apa? Millennium Toko misalnya. Kemudian kita tulis kresek 24, ya, ukuran 24. Kemudian kuantitinya 100, ya. Harganya 23.000, kira mau 850 misalnya. Subtotalnya 2.300.000 ya. Kita minta penawaran dari sana dengan harga sini. Kalau sudah biasa mungkin sudah ini ya, sudah langsung dengan harganya. Kemudian di save ya. Save. Ya, kalau mau ngeprint atau send email ke perusahaan dengan ini, print dengan ini ya, kita kirimkan ke sana. Ya. Kalau sudah save ya, simpan. Nah, kalau simpan nanti akan seperti ini ya. Statusnya masih RFQ ya. Kemudian kita confirm. Nah, tentunya di sana akan menerima ini ya, RFQ kita ya. Saya klik confirm order aja langsung. Ya. Kemudian kita setuju ya, kita purchase ya, purchase ke sana, mau membeli sana, dan sana juga akan mengirim barang ke kita ya, barang ke kita sejumlah 100 ya, kemudian harganya 23.850, totalnya 2.385.000 ya. Nah, di kita tentunya ini kan sudah mulai ada pengiriman dari sana. Kita lihat di bagian inventory. Nah, ini ya. Kita akan menerima barang ya, akan menerima barang ya. Kita klik bagian receipt ini ya. Want to process. Ya, dari Millennium Toko ini bagian gudang menerima barang. Ya. Menerima barang, jumlahnya berapa? Jumlahnya yang kan akan dicek apakah sudah sesuai dengan 100 atau belum. Kalau belum tulis 90 dulu. Kalau sudah 100 misalnya. Kalau belum misalnya kurang 10 berarti kan 90, tapi kalau sudah langsung ditulis sesuai dengan jumlahnya 100. Tulis 100 kemudian confirm. Nah, confirm. Oke. Setelah confirm kemudian validate ya. Validate. Oh, sudah masuk di gudang ya. Sudah masuk di gudang. Destination location-nya adalah di warehouse stock ini ya, masuk di sini. Kemudian di validate di bagian gudang. Oh, benar-benar sudah masuk semuanya. Dan ya. Kemudian di bagian purchase sudah, inventory barang sudah datang, ya tentunya yang terakhir di accounting ya. Di accounting, nah di sini, sebentar. Sudah ada belum nih? Bill validate. Nah, sebentar di sini berarti bagian purchase kita lihat dulu. Bagian purchase. Nah, create bill ya, create bill. Create bill. Kemudian masih draft ya. Kemudian validate. Validate. Nanti statusnya akan open ya. Open ini siap untuk membayar berarti, siap untuk membayar ya. Kalau membayar, siap untuk membayar itu berarti kita lihat di bagian accounting, di bagian accounting. Nah, ini ada satu bill to pay ya, satu bill to pay. Nah, kita klik di sini bisa. Nah,
statusnya open, siap untuk membayar karena barangnya sudah datang, sudah sesuai maka kita bayar ya, register payment. Jumlahnya 2.385.000 ya. Sudah sesuai kemudian validate. Nah, nanti sini statusnya paid atau sudah terbayar. Oke. Nah, kemudian kita lihat kembali di bagian counting. Ya, ini sudah jadi 0 ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya. Di receipt ini tadi kan sudah 1 ya, sudah diproses. Ini menjadi 0 semua. Delivery order juga 0. Jadi kalau di sini tadi misalnya permintaan banyak sampai 10 ya, di sini nanti 10 to proses kayak gitu. Jadi tergantung dari perusahaannya. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan sedikit tentang manufacturing. Bukan pekan depan, insya Allah hari Rabu besok ya. Hari Rabu besok kita akan melihat di bagian manufacturing ketika perusahaan itu mengolah apa itu bahan baku menjadi bahan jadi ya. Jadi kita install sebuah modul yang disebut dengan manufacturing yang nanti akan dimulai dari manufacturing orders. Saya kira mungkin itu teman-teman, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, Boten? Enggak ada ya? Sudah jelas ya ini, teman-teman? Sudah, Pak. Wah ya, kalau ada yang jawab gitu kan, saya merasa tidak sendiri ya. Saya kan juga nggak tahu nih teman-teman di sana lagi ngapain gitu ya. Kalau tadi saya kan sempat pemian tadi ya, karena kita online ya seperti ini. Oke, saya kira mungkin itu. Insya Allah hari Rabu besok kita bertemu. Insya Allah kita akan membahas tentang Odoo terkait dengan modul manufacturing. Ya, manufacturing ya agak sedikit rumit ya, tapi insya Allah bisa kita lihat nanti bagaimana kita create bill of material misalnya, kemudian proses yang sedang berjalan apa, nanti kita bisa lihat berapa lama proses yang sedang berjalan, yang sudah selesai mana, produk jadinya berapa, nanti kita bisa dilihat di modul manufacturing. Teman-teman bisa lihat materinya nanti di Muslim ya, web.id di kelas. Nah, silahkan nanti di-download ya. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya teman-teman, dan jangan lupa presensi ya di WA ya, di WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.